Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berpresentasi tugas kelompok UKT 3 dengan saya Nopal Antares dengan NIM 07.322.069. Di sini ada materi perbedaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan Nomor 4 Tahun 2009. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan, dua perbedaan Undang-Undang Nomor 3 dan Undang-Undang Nomor 4, 3 dan motif perubahan undang-undang, dan keempat ada kesimpulan. Untuk yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu tentang pertambangan mineral dan batu bara. Minerba berubah dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengolahan dan pengusahaan pertambangan mineral batu bara bagi pelaku usaha di bidang mineral dan batu bara. Selain itu, dalam perkembangan landasan hukum yang ada saat itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral batu bara, dan peraturan pelaksana belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral batu bara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor 3 pertambangan dan sektor non pertambangan. Perbedaannya ada diubah bunyinya dari untuk yang nomor 4 2009 tata ruang nasional, untuk yang nomor 3 tahun 2020 wilayah hukum pertambangan, dan yang pasal 9 ada 3 huruf ayat 2 A, B, C, dan yang nomor 3 tahun 2020 ada WUP, wajib usaha tambang, wajib WPR, WPN, dan WUPK. Next ada yang untuk berikut nomor 4, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan. Dan yang nomor 3 tahun 2020, menteri melakukan penyelidikan dalam rangka penyiapan wajib pajak. Yang pasal 13-nya untuk nomor 4 2009 ada WUP, WPR, dan WPN, yang untuk 2020 pasal 13-nya dihapuskan. Untuk yang selanjutnya pasal 14 ada 2 ayat, dan wilayah usaha penambangan nomor 3 tahun 2020 ada pasal 14 dan pasal 14A. Untuk yang nomor 4 2009 pasal 36 untuk IUP ada 2 ayat. Yang nomor 3 juga ada 2 ayat, tetapi di sini ada pemurnian atau pengembangan, ada penambahan pengembangan, pemanfaatan serta pengangkutan penjualan. Untuk pasal 38 ada 3 huruf IUP, Badan Usaha Koperasi dan Perseorangan, dan yang tahun 2020 Badan Usaha Koperasi dan Perusahaan Perseorangan, perusahaan tapi bukan perseorangan. Untuk yang pasal 42 dan 4 ayat, dan yang pasal 42 tahun 2020 hanya 2 ayat. Untuk pasal 43, 44, dan 45 nomor 4 tahun 2009 ada 2 ayat, ada isinya, sedangkan untuk yang nomor 3 tahun 2020 ketentuan pasal 43, 44, 45-nya dihapuskan. Untuk yang IUP operasi produksi pasal 46 ada 2 ayat, dan yang untuk nomor 3 2020 pasal 46 ada 3 ayat. Next ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 ada pasal 51 hanya berisi keterangan. Untuk yang nomor 3 2020 ada 2 ayat, penambahan 2 ayat, 3 ayat. Untuk yang pasal 54 ada perubahan permohonan kepada Menteri Wilayah kepada Menteri ESDM. Untuk pasal 55 ada 2 ayat, dan yang untuk pasal 57 hanya keterangan, sedangkan nomor 3 2020 pasal 57-nya ada permohonan wilayah kepada Menteri. Motifnya itu peningkatan tata kelola. Undang-Undang Nomor 3 2020 tujuan untuk memperbaiki tata kelola. Sebelumnya dianggap kurang efektif. Dengan ada perubahan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan sumber daya mineral batubara lebih terstruktur dan transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi investor. Keberpihakan pada kepentingan nasional. Salah satu motif utama adalah untuk meningkatkan keberpihakan terhadap kepentingan nasional. Undang-undang baru ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan negara, serta menjadi hasil pertambangan untuk kesejahteraan rakyat. Next ada wawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 3 juga mencakup pengaturan yang lebih ketat mengenai perlindungan hukum dalam kegiatan tambang.
Ini termasuk kewajiban untuk melakukan reklamasi pasca tambang serta memastikan kegiatan tambang tidak merusak ekosistem lokal. Untuk penyesuaian dengan perkembangan terkini, perubahan ini juga dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan terkini dalam industri tambang dan tantangan yang dihadapi seperti isu lingkungan sosial. Undang-Undang Nomor 3 2020 memperkenalkan konsep baru seperti wilayah hukum tambangan dan permohonan BUMN dalam pengelola sumber daya. Kesimpulannya, perubahan Undang-Undang Nomor 4 2009 menjadi Nomor 3 2020 mencerminkan upaya pemerintah memperbaiki tata kelola sektor tambang di Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Meskipun terdapat banyak niatan baik dalam reformasi kebijakan ini, pelaksanaannya tetap memerlukan perhatian serius terhadap dampak terhadap masyarakat lokal dan lingkungan hidup agar pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal. Esai ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai motif perubahan undang-undang serta implikasinya bagi pertambangan Indonesia. Ini untuk referensinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.